Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pendapatan premi industri asuransi terkontraksi atau susut 1,67% secara tahunan. Penurunan akumulasi pendapatan disebabkan turunnya premi lini paydi atau unit link. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi sektor asuransi selama bulan Januari hingga April 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Selama 4 bulan pertama di tahun ini, akumulasi premi asuransi senilai Rp101,34 triliun atau turun dari Rp104,06 triliun dibandingkan tahun lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, penurunan disebabkan turunnya premi di lini usaha perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau paydi atau unit link. Ogi menjelaskan premi asuransi jiwa turun 10,25% secara tahunan menjadi Rp57,67 triliun. Sedangkan akumulasi premi asuransi umum tumbuh sebesar 12,55% menjadi Rp43,67 triliun pada April 2023. Ia pun mengatakan saat ini regulator terus mencermati normalisasi kinerja asuransi jiwa dan peningkatan rasio klaim yang mengindikasikan adanya konsolidasi pada pemasaran produk asuransi jiwa, khususnya paydi atau unit link. Premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan April 2023 mencapai Rp101,34 triliun atau terkontraksi 1,67% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk Maret 2023 kontraksi minus 1,3%. Sementara itu, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnain, mengaku pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi di tahun 2023 tercatat menurun. Ia menilai kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini disebabkan industri asuransi melakukan penyesuaian dengan peraturan OJK terbaru terkait paydi. Meski industri mencatatkan penurunan, Prudential Indonesia mencatatkan pertumbuhan 35% premi baru pada produk paydi di kuartal 1 tahun 2023. Di industri secara keseluruhan memang kita lihat ada penurunan, namun di Prudential sendiri kita lihat bahwa produk-produk yang dikaitkan dengan investasi malah bertumbuh pesat. Jadi di kuartal 1 ini kita berhasil tumbuh 35% untuk premi baru untuk produk paydi. Jadi saya cukup optimis ya bahwa kedepannya asuransi itu berbagai jenis produknya akan tetap dicari oleh masyarakat karena ini melengkapi untuk perencanaan keuangannya. Sebelumnya, OJK juga melaporkan permodalan pada sektor industri keuangan non-bank, IKNB, masih terjaga. Industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih mencatatkan tingkat solvabilitas di atas threshold 120%. Secara rinci, industri asuransi jiwa sebesar 457,79% dan asuransi umum senilai 311,16%. Namun, kalau dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat solvabilitas keduanya menurun. Asuransi umum berada di angka 315,79% dan asuransi jiwa sebesar 460,6% pada Maret 2023. Artinya, solvabilitas asuransi umum dan asuransi jiwa menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.